Oke, kita mulai aja. Hari ini agak spesial karena ibadahnya bukan dipimpin sama saya, tapi dipimpin oleh 11 SMK. Oke, petugasnya sudah siap ya. Yang jadi operator Alfonso. Alfonso, coba di-sharekan itunya, screen-nya. Alfonso udah datang belum? Oke, udah ya. Oke, full screen. Oke, petugasnya standby ya. Oke, pemimpin ibadatnya ada 2 hari ini. Yang pertama Bintang, yang kedua Gavin. Nanti mereka ganti-gantian. Oke ya, kita mulai ya. Oke, kepada Bintang dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita memberi tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan mengadakan ibadat sabda. Adapun ibadat ini akan mendekatkan kita pada Tuhan, sekaligus melatih hati agar dapat semakin peka pada cinta kasih Tuhan. Mari kita satukan hati selama ibadat ini. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami menempuh jalan menuju kepadamu. Kami memang menginginkan yang baik, namun seringkali kami mudah terpengaruh oleh kelemahan-kelemahan manusiawi kami. Kami tidak memiliki kekuatan, ketabahan, dan keuletan untuk meninggalkan yang jahat. Semoga dengan mendengarkan sabdamu, kami dikuatkan lagi untuk membangun niat baru dan melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, sepanjang segala masa. Mari sama menyambut Tuhan yang akan menyapa kita dengan sabda-sabdanya. Petugas bacaan. Ya, yang membaca bacaan pertama silakan.
Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka, ialah saudari yang percaya dan yang kasih. Ajarkanlah dan nasihatikanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, ya ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belaga tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jarak dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab beberapa orang telah menyimpang dari imam dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Haleluya, haleluya. Terpujilah pada orang kecil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama mendengar Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan kerajaan Allah. Kedua 12 murid orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kasa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus merupakan sumber sukacita dan semua orang memiliki hak yang sama untuk dikasihi, terlepas apapun agamanya. Kita ditunjuk sebagai agen dalam mewartakan kabar gembira itu melalui diri kita sendiri. Misalnya, melalui perwatakan kita, perucapan, dan perbuatan. Dengan itu,
orang lain mampu melihat diri Yesus dalam diri kita pribadi. Komitmen sangat dibutuhkan untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup, yaitu berupa kesungguhan dan kegembiraan dalam panggilan hidup penting. Jangan sampai melayani Tuhan kita jadikan sebagai keajaiban manusia semata, tetapi lebih daripada itu, melayani Tuhan datangkan kedamaian dalam peristiwa hidup. Saudara sekalian, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turut tempat penantian pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Demikianlah, ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan benar Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh imam yang sama. Maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepadamu. Jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebas kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Janganlah biarkan kami jatuh dalam godaan yang dapat membuat keluarga-Mu, tapi kuatkanlah kesatuan dan kerukunan di antara semua putra-Mu, dan kurniakanlah di antara semua putra-Mu, dan kurniakanlah damai kepada umat-Mu. Semoga kami hidup dengan tentram sambil menantikan kedatangan penyelamat. Amin. Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga perayaan Sabda ini memulihkan jiwa raga kami. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putra-Mu menjadi ahli waris bersama Dia dalam kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan berserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, ibadat kita sudah selesai. Marilah kita mengamalkan kebaikan serta agar hidup kita selalu diliputi damai sejati. Mari pergi, kita diutus. Amin. Oke. Ya sebentar ya. Oke. Terima kasih sekali 11 SMK. Nanti bulan depan kita akan adakan lagi dengan petugas yang berbeda. Jadi kamu nggak usah takut, ntar saya kasih bahannya, ntar kamu tinggal baca aja. Oke ya, jangan lupa absen dan have a nice weekend. Thank you, bye-bye. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Thank you ya.